sebuah quote dari seorang novelis namanya Lawana Blackwell. Dia punya quote populer sekali, "Age is no guarantee of maturity." Umur itu bukan garansi kematangan, kedewasaan. Jadi kalau saya bicara religious maturity, kedewasaan beragama, kematangan beragama, ini tidak ada hubungannya sama umur ya. Saya tidak jamin saya lebih matang dari kalian. Tidak ada hubungannya sama umur. Jadi kedewasaan itu ada dalam sikap dan perilaku. Banyak orang yang umurnya banyak, umurnya sudah mungkin kepala 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi perilakunya masih seperti manusia yang kepala 0, kepala 1, kepala 2, masih kekanak-kanakan, masih belum dewasa. Kalau teman-teman belajar psikologi, itu biasanya ciri pribadi yang dewasa, pribadi yang matang itu ada beberapa. Kepribadian yang dewasa, yang matang itu pertama-tama cirinya adalah sadar diri dan tahu diri. Ini orang dewasa. Sadar diri itu ngerti posisinya. Tahu diri itu berarti bisa menempatkan diri sesuai posisinya. Itu orang dewasa. Oh, aku di sini ini tamu. Oh, aku malam hari ini dipercaya teman-teman untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita penting. Maka saya harus begini. Nah, itu sadar diri dan tahu diri. Oh, saya ini mahasiswa. Berarti sikapku harus begini. Itu sadar diri dan tahu diri. Di antara cirinya orang dewasa. Jadi kalau kalian ingin dewasa dalam hidup, pertama-tama memang harus sadar diri dan tahu diri. Makanya sejak kemarin-kemarin di banyak sesi, saya selalu menekankan, mbok ya teman-teman itu refleksi diri, mbok ya teman-teman itu merenung, muhasabah, mbok ya teman-teman itu introspeksi dan lain-lain. Ini dalam rangka biar kita semakin matang, semakin dewasa. Jadi sadar diri dan tahu diri. Siapa aku? Aku ini posisinya apa dalam hidup? Kalau di rumah sebagai apa? Kalau di sekolah, di kampus sebagai apa? Kalau di tengah masyarakat sebagai apa? Apa yang harus aku perankan dan apa yang jangan aku lakukan? Nah, itu ciri pribadi yang sudah dewasa, sudah matang. Ciri kedua orang dewasa itu mampu menahan diri. Jadi orang dewasa itu tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono. Jadi tidak apa-apa, pokoknya ingin, pokoknya karep terus dilampiaskan. Jadi punya rem yang pakem. Nah, itu cirinya orang dewasa. Jadi ngerti apa yang harus dia lakukan, kemudian timingnya kapan itu harus dilakukan. Kalau belum waktunya ya jangan dilakukan dulu. Nah, itu namanya mampu menahan diri. Ndak mentang-mentang mainan HP itu enak terus sehari main HP terus yang lain nggak dipikir. Nah, kalau orang dewasa mampu ngerem. Oh, iyalah HP itu enak, nyaman dipakai. Tapi aku ndak terus-terusan lah main HP. Ada waktunya. Ndak mentang-mentang jalan-jalan sepedaan itu menyehatkan, terus ngajak sepedaan, terus ndak ngukur dirinya. Itu berarti ndak mampu menahan diri. Ngerti timing yang pas. Kapan harus dilakukan, kapan istirahat dulu, kapan dilakukan lagi. Mampu menahan diri. Kalau ngerti dirinya, misalnya punya sakit ini yang ndak boleh makan itu, nah itu mampu menahan diri. Aku ndak makan itu dulu karena aku ini lagi sakit. Tubuh ini kan juga amanatnya Allah untuk aku jaga. Maka aku tidak makan gitu. Itu menahan diri. Biasanya yang mampu semacam ini orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang. Kalau yang anak-anak atau yang mentalnya kekanak-kanakan kan biasanya susah.
karepe yo karepe. Nek ndak keturutan terus ngamuk-ngamuk. Nah itu kurang dewasa. Kemudian yang ketiga ada juga yang bilang ya orang dewasa itu biasanya empatik. Empatik itu kalau berhadapan dengan orang lain mampu mengedepankan rasa. Empati itu kalau dalam filsafat kadang disebut transposisi, memposisikan dirimu di posisinya orang lain. Kalau aku jadi dia, kalau aku di posisinya dia, kalau aku mengalami seperti yang dia lakukan, apa yang aku rasakan kira-kira? Itu empatik. Jadi kalau aku mahasiswa yang sudah semester akhir, yang terancam DO, skripsi tidak jadi-jadi sementara dia harus segera lulus, kira-kira yang saya rasakan apa ya? Gelis aku seperti apa? Susahku seperti apa? Wah, berarti mahasiswaku ini tidak usah tak susah-susah lah skripsinya misalnya. Ketika aku jadi dosen, berempati ke mahasiswa. Atau kalian empati ke teman kosmu, atau empati ke bapak kosmu, ibu kosmu, empati ke siapa saja. Nah, kalau kalian mampu berempatik, itu diantara ciri bahwa kalian orang dewasa. Kemudian ada juga yang bilang cirinya orang dewasa itu mau dan mampu bertanggung jawab. Jadi hidup ini kan kita punya banyak tugas, banyak kewajiban, banyak amanah yang dijalankan di posisi kita. Itu kalau orang dewasa mampu dan mau menjalankan. Kemudian buktinya tanggung jawab juga siap menerima dan menanggung apapun resiko dari yang sudah dijalankan. Itu namanya sudah dewasa. Pak, saya kemarin ikut demo, jadi saya tidak ikut kuliah. Dan saya siap tidak kuliah ditulis bolos, karena saya kemarin tidak sempat pamit. Tidak apa-apa Pak, saya siap tanggung jawab. Itu dewasa namanya. Tidak masalah. Ya biar saja nanti dosennya yang empatik. Wah, iyalah saya seandainya di posisimu, demo, sudah lupa macam-macam saking semangatnya, lupa pamit ke dosen. Mungkin kalau aku muda juga seperti kalian, maka sudahlah, tidak apa-apa, kemarin saya anggap izin saja ya. Nah, dosennya mengempati ke kamu. Kamu juga orang dewasa yang siap tanggung jawab. Oh, ini pergaulan antara orang dewasa namanya. Orang yang sama-sama matang, siap tanggung jawab, mau mengempati, kemudian mampu menahan diri, sekaligus sadar diri dan tahu diri. Dan ada juga yang punya teori bahwa di antara cirinya orang dewasa, orang matang itu dia mampu memotivasi dirinya sendiri dan memotivasi orang lain. Jadi agak susah teman-teman kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Tidak bisa motivasi diri sendiri itu berarti harus selalu butuh stimulan, butuh dorongan dari luar diri. Butuh ada bayarannya dulu baru bergerak. Butuh dipaksa dulu baru mau turun bekerja. Butuh dinasehati panjang lebar dulu baru mau sadar. Oh, itu nanti kita berat dalam hidup. Kalau orang dewasa biasanya mampu memotivasi dirinya sendiri. Saya harus mampu. Saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tidak butuh ancaman dari luar, tidak butuh paksaan dari luar. Dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau motivator-motivator itu tidak laku, kalian bisa memotivasi dirinya sendiri. Yang lebih baik memang kalian mampu memotivasi dirimu sendiri. Jadi itu diantara ciri-ciri kepribadian yang matang.